Laga uji coba pramusim bertajuk Derby London antara tuan rumah Arsenal berhadapan dengan Chelsea berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan London Biru. The Blues sukses membuat meriam London tidak meledak. 2 gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Kai Havertz di menit ke-26 dan Tammy Abraham di menit ke-72. Di laga ini, Thomas Tuchel melakukan eksperimen dengan masang Christian Pulisic sebagai fullback kanan dalam skema 3-4-3 di belakang Kai Havertz. Menurut Thomas Tuchel, posisi untuk Pulisic ini pernah ia coba saat keduanya bermain untuk Borussia Dortmund. Thomas Tuchel pun memberikan pujian untuk Christian Pulisic usai pertandingan, karena Christian Pulisic sukses mendukung eksperimennya itu sehingga Chelsea menang 2-1. Pada laga tersebut, Chelsea unggul lebih dulu saat Kai Havertz berhasil memanfaatkan umpan matang dari Timo Werner. Menit ke-73, Tammy Abraham sukses menjebol gawang Arsenal yang dikawal oleh Bernd Leno lewat tendangan kerasnya. Gol dari Tammy Abraham ini memastikan Chelsea menang dengan skor 2-1. Di era kepemilikan Roman Abramovich, Chelsea dikenal hobi menghamburkan uang. Efeknya pun terasa, Chelsea menjadi tim yang bertabur bintang dengan banyak raihan trofi bergengsi. Namun di sisi lain, banyak pemain akademi Chelsea yang kemudian gagal bersinar karena tidak mampu bersaing dengan banyaknya pemain lain yang silih berganti datang dan pergi dari London Biru. Pemain akademi dilepas pada saat di usia yang masih sangat muda. Itu adalah pilihan karena mereka tidak diberi kepercayaan untuk masuk di tim utama. Ketika Frank Lampard menjadi pelatih Chelsea, banyak pemain akademi masuk skuad utama. Sebut saja Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Reece James, dan Billy Gilmore. Dan hasilnya pun terlihat, mereka mampu bersaing di tim utama hingga saat ini. Akademi Chelsea memang dikenal bagus dalam mengorbitkan pemain dengan level terbaik. Salah satu contohnya adalah sang legenda John Terry yang merupakan produk asli akademi. Namun di balik nama-nama moncer itu ada nama lain yang merupakan produk asli akademi Chelsea, namun memilih klub lain untuk berlabuh dan saat ini sudah menjadi tulang punggung bagi timnya masing-masing. Siapa saja mereka? Mari kita lanjut. Nathan Ake memulai karir sebagai pemain akademi ADO Den Haag hingga tahun 2007, kemudian di saat usianya menginjak 16 tahun, tepat pada 2011, Nathan Ake bergabung bersama akademi Chelsea. Ake sempat membuat debut bersama tim utama Chelsea pada Desember 2012. Saat itu usianya 17 tahun. Persembahan trofi Liga Eropa pada tahun 2013 membuat Nathan Ake terpilih sebagai pemain muda terbaik Chelsea ketika itu. Namun pada tahun 2015 hingga 2017, Nathan Ake lebih banyak dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Reading, Watford, dan Bournemouth. Hingga akhirnya Nathan Ake dikontrak secara permanen oleh Bournemouth pada tahun 2017. Penampilannya yang apik bersama Bournemouth membuat Manchester City kepincut untuk meminangnya. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2020, Manchester City mengumumkan secara resmi bahwa Nathan Ake adalah rekrutan teranyar mereka ketika itu. The Citizen memboyong bek asal Belanda itu dari Bournemouth dengan mahar 40 juta pound sterling atau sekitar 767 miliar rupiah dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Declan Rice adalah pemain Inggris yang paling banyak dibahas di bursa transfer musim ini. Gelandang berusia 22 tahun tersebut tampil bagus untuk West Ham sehingga menjadi bidikan klub papan atas Eropa. Declan Rice adalah produk asli akademi Chelsea. Ia menimba ilmu di akademi Chelsea sejak usianya masih 7 tahun.
satu angkatan dengan gelandang Chelsea saat ini, Mason Mount. Namun jalan yang dilalui oleh keduanya berbeda. Declan Rice memilih bergabung bersama West Ham United pada tahun 2014 dan menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tahun 2015. Hingga saat ini, Declan Rice menjadi pemain andalan dari West Ham United. Jamal Musiala adalah pencetak gol termuda Bayern Munchen di Liga Champions. Musiala melakukannya pada usia 17 tahun 363 hari saat Bayern Munchen berhadapan dengan Lazio. Sebelum memperkuat Bayern Munchen, Jamal Musiala adalah pemain akademi Chelsea. Ia berada di akademi Chelsea pada tahun 2011 hingga 2019, sehingga Jamal Musiala sangat mengenal Callum Hudson-Odoi. Bertahun-tahun berada di akademi Chelsea, Jamal Musiala sempat memperkuat timnas Inggris U15, U16, dan U17. Pada saat usianya menginjak 16 tahun, banyak klub besar menaruh minat kepadanya. Hingga akhirnya tawaran datang dari Bayern Munchen, dan Jamal Musiala membuat keputusan besar dalam hidupnya dengan menerima tawaran dari Bavarian tersebut. Dan ia juga lebih memilih membela timnas Jerman, negara dari sang ibu. Jamal Musiala saat ini adalah pemain paling berbakat di Bayern Munchen dan diyakini performanya akan semakin menanjak di musim-musim depan. Penampilan Patrick Schick dalam gelaran Piala Eropa bulan lalu menyita perhatian banyak kalangan. Bagaimana tidak, torehan golnya sama dengan Cristiano Ronaldo yang didaulat menjadi top scorer. Kebuntuan Chelsea dalam merekrut pemain depan dalam bursa transfer musim ini harus segera dicarikan alternatif penyelesaiannya. Dan pemain asal Ceko Patrick Schick barangkali bisa menjadi pertimbangan. Buruan utama Chelsea saat ini masih Erling Haaland, Robert Lewandowski, dan Romelu Lukaku. Namun hingga kini ketiga nama tersebut belum ada tanda-tanda akan ke Chelsea di musim ini. Sehingga Patrick Schick yang penampilannya sedang moncer bisa menjadi sosok alternatif. Saat ini Patrick Schick bermain untuk Bayer Leverkusen di kompetisi Bundesliga. Sebelum bermain untuk Leverkusen, Patrick Schick adalah tandem sehati dari Timo Werner. Kedua pemain ini memiliki koneksi yang bagus. Pada musim 2019-2020, duet Timo Werner dan Patrick Schick menghasilkan 38 gol untuk RB Leipzig di Bundesliga. Timo Werner sangat pandai mencari ruang kosong, sedangkan Patrick Schick adalah finisher yang ulung, yang juga sangat piawai mainkan bola demi menciptakan ruang bagi Timo Werner. Patrick Schick juga mempunyai kemampuan memainkan sejumlah posisi. Hal ini sangat sesuai dengan strategi dari Thomas Tuchel yang kerap bermain dengan pola 3-4-3 dan 3-5-2. Dalam 3-4-3, Patrick Schick bisa mengisi sektor penyerang tengah dan bertugas menahan bola agar para pemain sayap bisa mengeksploitasi ruang kosong agar tercipta peluang. Sementara dalam pola 3-5-2, Patrick Schick bisa menjadi finisher dan juga pemantul bagi rekan duetnya. Seperti Timo Werner juga punya kecepatan yang mantap. Selain itu, harga dari sang pemain juga terjangkau, yaitu sekitar 35 juta pound sterling. Bandingkan dengan harga Haaland yang mencapai 150 juta pound sterling. Jadi bagaimana Blues? Angkut atau tidak?